Sekarang deh. Kamu nanya. Jadi hari ini aku bakal bahas materi tentang dinamika dan tantangan lembaga keuangan syariah di era digital. Penelitian ini membahas perkembangan dan tantangan terbaru lembaga keuangan syariah di Indonesia, terutama Bank Umum Syariah atau biasa disebut BUS, BUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Jadi yang pertama kita mau bahas perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tren jumlah BUS dan BPRS itu meningkat signifikan sejak tahun 2020. Meskipun BUS sempat turun drastis pada 2023 akibat pandemi dan adaptasi digital yang belum stabil. Potensi pasar di Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia dan pertumbuhan ekonomi stabil 6% sampai 6,5%, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pelopor perbankan syariah global. Peran digitalisasi juga menjadi tantangan utama untuk mendorong lembaga mengembangkan fasilitas digital agar tetap kompetitif di era fintech syariah. Selanjutnya ada perkembangan volume transaksi dan aset. Volume transaksi BUS. Volume transaksi dan aset BUS meningkat dari 397 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 630 triliun rupiah pada November 2024. Volume transaksi BPRS juga mengalami kenaikan aset dari 196 triliun rupiah pada 2020 menjadi 280 triliun rupiah pada November 2024. Pertumbuhan aset ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai tempat aman menyimpan dana meskipun dipengaruhi makro dan mikroekonomi. Isu digitalisasi dan transformasi perbankan syariah. Yang pertama ada percepatan digitalisasi. Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di BPRS dan BUS, menuntut adaptasi cepat terhadap teknologi baru. Yang kedua ada regulasi OJK. OJK menetapkan standar digital bank yang mencakup perlindungan data, manajemen risiko IT, dan kolaborasi dengan pihak ketiga. Yang ketiga ada tantangan SDM dan investasi. Keterbatasan SDM berkompeten dan biaya investasi IT menjadi hambatan utama dalam transformasi digital perbankan syariah. Yang terakhir ada keterlibatan dan kepercayaan masyarakat. Pengalaman pelanggan dan kepercayaan pada aplikasi digital sangat penting untuk keberhasilan layanan perbankan digital. Selanjutnya ada inklusi keuangan syariah pada BUS. Yang pertama ada aksesibilitas, yaitu semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah, meningkatkan inklusi keuangan. Yang kedua ada availabilitas, yaitu ketersediaan kantor layanan seperti cabang dan kantor kas memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Yang ketiga ada kegunaan. Kegunaan layanan masih terhambat oleh jarak, ketidaksesuaian produk, dan pengalaman buruk pelanggan. Inklusi keuangan tidak hanya diukur dari kepemilikan rekening, tetapi juga dari akses dan pemanfaatan layanan yang efektif oleh masyarakat. Selanjutnya itu ada perbandingan perkembangan lembaga syariah di Indonesia dengan Malaysia. Kelebihan Indonesia itu indeks makosid syariah menunjukkan standar pendidikan individu dan kepatuhan syariah yang baik di Indonesia. Kalau peran sosialnya tuh Bank Syariah Indonesia memiliki kapasitas lebih besar untuk investasi sosial dan proyek kemaslahatan masyarakat. Nah, kelemahannya ada persaingan ketat dan ketergantungan pada pasar modal global menjadi tantangan utama lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang terakhir ada perbandingan dengan Arab Saudi. Potensi Arab Saudi itu populasi muslim besar dengan dukungan pemerintah kuat. Ada perkembangan fintech syariah yang cepat. Ada Bank Muamalah Indonesia memiliki rasio FDR lebih tinggi. Kalau kelemahannya itu ada bank di Arab Saudi memiliki kemampuan terbatas dalam meningkatkan keuntungan dibandingkan Indonesia. Ada Indonesia perlu memperkuat regulasi, pengetahuan keuangan syariah, dan SDM untuk bersaing di pasar global.
Dari penjelasan sebelumnya dapat mengambil kesimpulan yaitu perkembangan positif. BUS dan BPRS di Indonesia menunjukkan pertumbuhan jumlah lembaga dan volume transaksi yang signifikan. Tantangan utamanya berada di digitalisasi, inklusi keuangan, dan kualitas SDI menjadi isu yang harus diatasi untuk kemajuan lembaga keuangan syariah. Langkah strategis ada perkuat regulasi, tingkatkan literasi keuangan syariah, dan adaptasi teknologi untuk meningkatkan daya saing global. Terima kasih.